Nah, kemudian ini untuk uji endgain yang kemarin ya. Oke, yang pertama kita masuk ke variabel view dulu, kemudian name. Untuk yang pertama kita isi kelompok atau kelas, kemudian nilai dari pretest dan posttest. Oke, untuk di labelnya kelas, kelompok itu kelas, kemudian nilai pretest dan posttest. Untuk di kelas, di value-nya, nah ini kita isi. Nah, untuk value pertama itu eksperimen 1. Untuk value kedua itu eksperimen 2. Klik OK. Kemudian masuk ke data view penginputan data. Nah, kelompok pertama itu eksperimen 1 dan kelompok 2 itu eksperimen 2. Kemudian untuk nilai pretest tinggal kita sesuaikan aja kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Jadi total seluruh data ada 70. Ini dia 70 untuk data pretest dan 70 untuk data posttest. Nah, untuk uji endgain ini kita tidak menggunakan uji analyze. Nah, menggunakan juga cuma di akhir nanti. Yang pertama kita masuk ke transform. Oke. Kemudian compose variable. Kemudian kita isi di sini sesuai dengan rumusnya. Posttest underscore kurang underscore pretest. Oke. Untuk di target variabelnya ya. Kemudian nilai posttest. Nah, ini kita input kemari. Nah, rumusnya kan posttest dikurang pretest. Nah, kita kurang sama pretest. Nah, setelah kita input, kemudian kita klik OK. Nah, ini kan udah muncul nih kompon dari post kurang pretest. Nah, yang ini kita abaikan karena hasilnya udah keluar di datanya. Ini dia datanya. Oke. Kemudian kita masuk ke transform kembali. Untuk rumus selanjutnya masuk ke compose variable. Untuk di target, nah ini kita hapus. Kita ganti skor ideal underscore ideal dikurang, nah ya, underscore lagi kurang pretest. Nah, kenapa pretest? Karena itu udah sesuai sama dengan rumusnya. Oke, kita isi untuk di tabel ini. Nah, skor idealnya berapa? Kan 100. Nah, kemudian dikurang sama nilai pretest. Kemudian kita input. Lalu kita klik OK. Nah, ini udah keluar juga hasilnya. Ini kita abaikan lagi. Kita masuk ke data minta kembali. Nah, ini udah keluar di hasil skor idealnya. Nah, kemudian masuk ke transform lagi. Nah, ini kita ganti jadi n underscore gain underscore score. Oke, yang ini kita hapus kembali. Nah, untuk endgain score itu rumusnya nilai posttest kita input kemudian dibagi nilai skor ideal. Oke, kemudian kita klik Oke. Nah, ini hasil udah keluar. Kembali lagi. Nah, ini dia. Untuk endgain score-nya itu 64. Nah, biasanya untuk endgain score itu dirubah menjadi ke persentasi. Gimana cara merubahnya? Masuk ke transform kembali, convert variable, kemudian endgain score-nya kita ganti menjadi endgain persen. Oke, yang ini kita hapus. Nah, endgain score ini kita input, kemudian kita kali dengan 100. Nah, di sini kenapa tanda bintang? Nah, keterangannya untuk pengkalian itu menggunakan tanda bintang. Kemudian kita klik OK. Nah, ada keluar hasilnya. Kemudian kita lihat. Nah, ini dia. Untuk rata-rata endgain
Itu untuk kelompok pertama nilai pretest dan posttestnya rata-ratanya itu 63,64%. Nah, sampai ke data terakhir ini dia. Nah, 63. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji endgame-nya. Kita ingin mengetahui deskriptifnya gimana sih. Masuk ke analyze, deskriptif statistik, masuk ke explore. Oke, kemudian endgame persennya kita input ke dependent list. Kalau faktor, nah itu yang kita isi kelasnya. Nah, bukan yang lainnya, yang lain abaikan. Oke. Kemudian pilih statistik. Nah, deskriptifnya jangan lupa dicentang, kemudian continue. Kalau plot biasanya ini enggak ada yang kita klik ya. Kita klik continue aja, option, kemudian kita klik continue. Ini enggak ada yang kita pilih ya, cuman di awal aja. Ini udah otomatis. Oke. Setelah sudah penginputan data, kemudian kita klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Oke. Nah, di sini dijabarin seluruhnya. Nah, oke. Ini kan endgame persen yang udah kita dapat tadi hasilnya. Nah, di sini ada eksperimen 1. Nah, ini nilai rata-ratanya. Itu 70,91. Dengan nilai variansnya 105,40 dan standar deviasinya 10,27. Nilai minimum 55,56, maksimumnya 100. Dengan range atau jaraknya 44,44. Oke, yang lainnya abaikan. Begitu juga dengan eksperimen 2. Oke. Fokus melihat ke nilai min, kemudian varian, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, dan range jaraknya. Nah, kalau yang ini cuman histogramnya aja untuk menandakan bahwasannya eksperimen 1 itu lebih tinggi dibandingkan dengan eksperimen 2. Nah, ini kan keterangannya lebih jelas. Oke.